Shalom saudara, kembali kita berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan kita tiba pada pelajaran di hari ini, hari Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022, dengan judul di hari ini adalah Yesus sebagai penulis dan penyempurna iman kita. Sebelum mulai, mari kita berdoa dan kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Bapa di surga, saat kami mempelajari firman-Mu, biarlah Engkau yang menolong kami, Kau mengajari kami melalui Roh Suci-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus sebagai penulis dan penyempurna iman kita. Dari manakah frase ini didapatkan? Kita bisa buka di dalam Ibrani pasal 12. Di ayat yang kedua dikatakan demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Oke, saya berhenti sampai di kalimat membawa kepada kesempurnaan. Dalam terjemahan lain dikatakan, mari memandang kepada Yesus yang menuliskan iman dan yang dapat menyempurnakan iman kita. Jadi saudara, inilah ayat yang menyatakan Yesus sebagai penulis iman kita. Dan karena dia yang menuliskan atau yang mengawali iman di dalam kehidupan kita, dia juga yang sanggup menyempurnakan iman kita. Apakah dasar atau alasan mengapa Yesus sanggup menulis dan menyempurnakan iman kita? Dalam pelajaran kita disinggung mengenai 3 hal, mengapa Yesus yang berkuasa menuliskan dan menyempurnakan iman daripada umatnya. Yang pertama adalah karena dia satu-satunya yang telah menyelesaikan perlombaan iman. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-11, di bagian akhir ayat 39 dan ayat yang ke-40, para pahlawan iman itu belum mencapai tujuan mereka. Sedangkan Yesus setelah menyelesaikan tujuan daripada kehidupannya. Dan buktinya apa? Sekarang dia ada di sebelah kanan Allah sebagai imam besar kita. Jika seandainya Yesus gagal dalam perlombaan iman, maka sekarang dia tidak menduduki posisi sebagai imam besar di sebelah kanan dari Bapa yang di surga. Lalu alasan yang kedua, mengapa Yesus yang berkuasa menuliskan dan menyempurnakan iman kita? Karena kita mencatat khususnya Ibrani pasal yang kedua dan pasal yang keempat di bagian akhir daripada 2 pasal itu menyatakan bahwa Yesus dia dicobai namun dia tidak berbuat dosa. Sehingga dia satu-satunya orang yang pernah memiliki sebuah kehidupan yang sempurna, sebagai korban yang sempurna pula untuk menebus manusia yang berdosa. Dan alasan yang terakhir mengapa Yesus layak untuk menuliskan dan menyempurnakan iman kita, karena 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 mengatakan kepada kita, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi saudara, apapun yang terjadi dengan umatnya, sekalipun umatnya tidak setia, tetapi Tuhan kita setia. Sebagai contoh adalah dalam perjanjian dengan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka seringkali mengingkari perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka melawan, memberontak kepada Tuhan. Tetapi janji Tuhan kepada Abraham yang kemudian diulangi kepada orang-orang yang keluar dari tanah Mesir ini, bahwa bangsa ini haruslah masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun orang-orang itu tidak setia, tapi Tuhan membawa keturunan daripada bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengapa dia berkuasa untuk menuliskan dan menyempurnakan iman kita? Pertama sekali lagi, karena dia telah menyelesaikan perlombaan ini. Sebagai buktinya, dia layak menjadi imam besar di sebelah kanan Allah Bapa yang di surga. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus layak untuk menuliskan dan menyempurnakan iman kita? Karena dia sempurna, dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Ingat, sebagaimana hewan persembahan di bait suci dikatakan tidak boleh bercela, menggambarkan kehidupan Kristus yang sempurna dan tidak bercela oleh karena dosa. Dan yang terakhir, Yesus setia sekalipun kita seringkali tidak setia. Dan pada akhirnya satu hal yang kemudian membuat kita layak memandang Yesus sebagai penulis dan penyempurna iman kita, karena kita mencatat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-8, dia meninggalkan status sebagai Tuhan di surga, turun ke dunia menjadi manusia, menjelma sebagai hamba dan bahkan mati di kayu salib. Dan Ibrani 12 ayat yang kedua di bagian akhir mengatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi saudara,
Sebagai seorang yang tergantung di kayu salib adalah posisi yang terhina, tapi Kristus, dia tahu dia apa yang akan dia alami, dia terus melakukan perjalanan menuju kepada salib Golgota, dia tahu akan mengalami kehinaan yang luar biasa di kayu salib, tapi dia melakukannya. Jadi saudara, Yesus teladan sempurna dari iman kita, karena dia punya kehidupan yang sungguh-sungguh menyangkal diri, berkorban, merendahkan dirinya sekalipun Allah, tapi meninggalkan kesetaraan dengan Allah dan menjadi hamba seperti kita manusia. Dialah teladan yang sempurna dari iman yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen di zaman akhir ini. Demikian pelajaran kita, Tuhan memberkati kita. Shalom.